Berita terbaru Timnas Indonesia, disinggung Erick Thohir. Negara ranking 138 FIFA jadi lawan Timnas Indonesia selanjutnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan sinyal lawan Timnas Indonesia untuk FIFA Matchday selanjutnya. Ia menyebut negara ranking 138 FIFA, Turkmenistan. Mulanya, Erick Thohir membahas mengenai stadion untuk agenda FIFA Matchday. Ia mengambil contoh Timnas Burundi yang memberikan kepercayaan kepada PSSI untuk venue pertandingan persahabatan pada Maret tahun 2023. Kala itu, Timnas Indonesia 2 kali lawan Burundi. Duel digelar di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, Jawa Barat. Kalau Burundi datang ke Indonesia, karena apa? Percaya sama Indonesia, jadi langsung main. Enggak ngecek lapangan. Kalau Argentina, Portugal, Inggris, Jerman pasti ngecek lapangan. Kalau Burundi bersahabat, percaya sama Indonesia, ujarnya di Stadion Madia, Jakarta, Kamis 6/7. Ia lantas menyebut Turkmenistan sebagai negara yang dianggapnya juga percaya dengan pilihan PSSI. Nah, ada tuh negara-negara yang bersahabat. Mungkin nanti kita main sama Turkmenistan. Ya sudah percaya sama Indonesia, sambungnya. Di sisi lain, anggota Komite Eksekutif Exco PSSI Arya Sinulinga mengarahkan pihaknya tetap mengupayakan FIFA Matchday September meski jadwalnya berbenturan dengan kualifikasi Piala Asia U23 2024. Namun, ia belum bisa memastikan lawan untuk Timnas Indonesia. Ya harus main FIFA Matchday dong. Enggak tahu juga lawannya, ujarnya. Saat ini, Timnas Indonesia bercokol di ranking 150 FIFA. Sedangkan Turkmenistan ranking lebih tinggi yakni 138. Sebelumnya, Turkmenistan dikalahkan rival Timnas Indonesia, Malaysia dengan skor 1-0 pada FIFA Matchday Maret tahun 2023. Negara tetangga mulai berisik bahas Timnas Indonesia. Erick Thohir, mereka takut. Ketum PSSI, Erick Thohir, menegaskan bahwa Timnas Indonesia harus memiliki tekad besar untuk lolos kualifikasi Piala Dunia 2026. Erick Thohir sampai menyebut, saat ini media negara tetangga saat ini mulai berisik karena takut melihat Timnas Indonesia bangkit. Dalam beberapa tahun terakhir, media-media dari negara tetangga kerap membahas tim nasional Timnas Indonesia. Hal tersebut dilihat Ketua Umum Ketum PSSI, Erick Thohir sebagai hal baik, yang berarti kini media negara tetangga mulai mengkhawatirkan kebangkitan Timnas Indonesia. Perkataan Erick Thohir memang tidak salah. Bila dilihat, banyak media dari Malaysia, Vietnam, dan Thailand yang ikut memantau perkembangan dari Timnas Indonesia. Mulai dari skuad Garuda sukses melakoni laga melawan Argentina sampai kesuksesan Indonesia dipilih menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Erick Thohir pun menyoroti media negara tetangga yang saat ini kian aktif memantau perkembangan Timnas Indonesia. Dia bahkan menyebut kalau negara tetangga saat ini takut dengan Timnas Indonesia. Apalagi, skuad Garuda berhasil keluar sebagai juara SEA Games 2023 Kamboja. Lihat dong, media negara tetangga sudah berisik banget sekarang. Artinya apa? Takut. Alhamdulillah. Yang tadinya dicuekin sekarang takut, ungkap Erick Thohir kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia, Kamis tanggal 6 Juli tahun 2023. Memang mimpi untuk Timnas Indonesia berlaga di Piala Dunia 2026 terbilang sulit untuk digapai. Akan tetapi, Erick Thohir merasa tidak ada salahnya untuk berharap tinggi. Saat ini, PSSI pun kerap melakukan manuver-manuver untuk meningkatkan kualitas Timnas Indonesia. Mulai dari pembinaan hingga membenahi kompetisi sepak bola di tanah air agar kualitas pemain skuad Garuda ikut meningkat. Dalam kepemimpinan PSSI era Erick Thohir ini, Timnas Indonesia memiliki target-target ambisius. Salah satunya yakni bisa mentas di Piala Dunia 2026 sebagai wakil dari Asia. Memang terbilang tidak mungkin, mengingat Indonesia saat ini menduduki peringkat 150 pada ranking FIFA. Timnas Indonesia pun harus berjuang dari babak awal untuk menapakkan kakinya di Piala Dunia 2026. Nanti kualifikasi Piala Dunia, mau menang apa mau kalah, ya mau menang, sambung Erick Thohir.
Kualifikasi Piala Dunia ini buat 2026. Mau lolos gak? Mau. Mudah gak? Enggak mudah gitu. Tapi kan sekarang ada potensi. 8,5 negara Asia. Kan lumayan. Walaupun ranking 150 FIFA tapi boleh dong ada harapan. Pungkasnya. Media Vietnam soroti Shin Tae-yong latih timnas Indonesia U23. Takut bertemu di Piala AFF U23 2023. Media Vietnam menyoroti Shin Tae-yong yang ditunjuk PSSI untuk menangani timnas Indonesia U23. Artinya Garuda Muda bisa saja bertemu Golden Star Warriors Junior di Piala AFF U23 2023. Kabar Shin Tae-yong akan mengambil alih timnas Indonesia U23 disampaikan oleh Ketum PSSI, Erick Thohir. Untuk Piala AFF U23, kualifikasi Piala Asia U23, timnas Indonesia senior ada di bawah coach Shin Tae-yong, kata Erick Thohir saat memberikan keterangan kepada awak media di Jakarta, Rabu, tanggal 5 Juli tahun 2023. Kita saat ini hanya bisa berusaha tapi tetap harus dipersiapkan dengan baik. Harus mengikuti prosedur dan persiapan agar pemain muda kita tidak cedera juga. Ini harus dijaga karena ada generasi emas. Sehingga jangan sampai kita melakukan pemaksaan dan menyesal di kemudian hari, sambungnya. Dengan ini Shin Tae-yong bakal memimpin timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2023 serta kualifikasi Piala Asia U23 2023. Media Vietnam menyoroti kabar ini. Pasalnya di Piala AFF U23, Garuda Muda berpotensi menghadapi tim asuhan pelatih berusia 53 tahun ini. Timnas Indonesia U23 memang tergabung grup yang berbeda dengan Vietnam. Garuda Muda ada di grup B bareng Malaysia serta Timor Leste. Akan tetapi, jika Vietnam dan Timnas Indonesia U23 melaju jauh, keduanya bisa bertemu di semifinal ataupun partai penentuan. Shin Tae-yong difokuskan pada Indonesia U23 dalam 2 turnamen di tingkat Asia dan regional. Pada Piala AFF U23, Indonesia berada di grup B menghadapi Malaysia serta Timor Leste. Tulis The Tao 247 di Sadur Kamis tanggal 6 Juli tahun 2023. Ada 2 grup lain di turnamen ini. Thailand yang menjadi tuan rumah di grup A bakal bertemu Kamboja, Brunei Darussalam, serta Myanmar. Sedangkan Vietnam akan melawan Filipina dan Laos di grup C format penyisihan grup. Hanya tim yang menjadi juara pada masing-masing grup berhak lolos secara langsung ke semifinal. Sementara 1 tim lainnya akan dipilih berdasarkan klasemen kecil para runner-up dari semua grup. Tim runner-up terbaik akan melengkapi kuota para peserta semifinal Piala AFF U23 2023.